I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Febrilian dengan NIM 2205040034. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang asas hukum pidana. Asas hukum pidana merupakan landasan konsepsi yang berlakunya dan keberlakuan sistem hukum pidana. Dengan demikian, secara makna, asas tersebut ialah yang menjadi ukuran-ukuran konsepsi dan penerapan hukum dan hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas, yaitu asas hukum pidana yang menyatakan bahwa segala sesuatu perbuatan hukum dapat dikenakan pidana atau hukuman apabila sudah ada kekuatan ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan. Ini berarti seseorang hanya dapat dipidana apabila peraturan yang dilakukan telah diatur dalam perundang-undangan. Konsepsi melindungi individu dari penguasa ini konon berawal dari Montesquieu yang pada waktu mengemukakannya. Teori ini terkenal dengan rias politiknya menyatakan hakim tidak boleh menghukum tanpa ada aturannya. Asas legalitas kemudian disempurnakan mengikuti dinamika zaman dan dari zaman, sehingga dalam asas legalitas terkandung beberapa pemikiran yang berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Kedua, dengan adanya sanksi, pidana hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bertujuan preventif, dalam artian tidak ada orang yang berhendak melakukan tindakan pidana karena sudah memahami aturan yang sudah ada. Ketiga, yaitu menganut adanya kesamaan kepentingan. Selain memuat ketentuan tentang perbuatan pidana, juga mengatur ancaman hukumannya. Keempat, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Yang kedua itu asas teritorialitas. Asas hukum pidana yang mengutamakan bahwa peraturan perundangan memiliki asas yang menyangkut ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana itu. Di antaranya kelima asas yang ada pada buku 1 KUHP, yaitu asas teritorialitas, yaitu asas yang memberlakukannya KUHP bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di dalam lingkungan wilayah Indonesia. Asas ini tampak dari bunyi pasal 2 KUHP. Disebutkan ketentuan pidana dan undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam Indonesia melakukan sebuah perbuatan yang boleh dihukum. Dengan kata lain, bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka baginya dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang ketiga yaitu asas nasional aktif, ialah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Asas ini tampak dari bunyi pasal 3 KUHP. Disebutkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia yang berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindakan pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Asas nasional pasif ini tidak melihat kewarganegaraan pelaku, melainkan tidak pidana yang terjadi itu mengancam kepentingan nasional Indonesia. Yang keempat yaitu asas universalitas, suatu asas yang memperlakukannya KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional, di mana peristiwa pidana ini terjadi berada daerah yang tidak termasuk kelautan negara manapun. Oleh sebab itu, asas nasional pasif bertujuan melindungi kepentingan nasional tanpa melihat kewarganegaraannya pelaku tindak pidana, maka asas universalitas melindungi kepentingan hubungan antara negara tanpa melihat kewarganegaraannya pelakunya. Yang selanjutnya yaitu asas-asas acara hukum perdata. Hakim bersifat menunggu. Mengajukan tuntutan adalah hak pihak yang berkepentingan. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya. Namun,
Sesekali datang, perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, meski dengan dalih hukum tidak dan kurang jelas. Yang kedua yaitu hukum bersifat pasif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang ketiga yaitu persidangan terbuka untuk umum. Ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang adil dan objektif, dan didapat keputusan yang objektif pula. Masyarakat boleh menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan tertutup. Yang keempat yaitu mendengarkan kedua belah pihak, tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 121 dan 123 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyatakan pendapat dan tidak memihak. 5. Putusan harus disertai alasan pertanggungjawaban hakim dari putusan terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Keenam yaitu beracara dikenakan biaya diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194. Dan sebagai berikut. Biaya diperkira dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain. Biaya yang memang diperlakukan seperti biaya pemeriksaan setempat. Yang ketujuh yaitu tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara HIR, tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkara kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Yang kedelapan, peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hukum acara perdata ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun tidak mengesampingkan kecermatan dan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sekian pembahasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.